Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Yang terakhir, pelengkap Kidung Jemaat nomor 197. Buka mataku melihat-Mu Yesus, ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu, oh buka mataku melihat-Mu Yesus. Ya, demikianlah 3 buah lagu yang nanti ada di dalam tata kebaktian. Semoga kelancaran kebaktian bisa terjaga. Terima kasih, shalom. Warta Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, Minggu 23 Maret 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari bersama anak-anak sekalian. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo dengan menggunakan panduan tata kebaktian Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat. Kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Ratapan 5 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-22. Ketiga, majelis jemaat menyampaikan turut berduka cita atas dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga orang tua terkasih kita, almarhumah Ibu Jenny Adriana Latuprisa Kaya, anggota jemaat sektor Kenanga Unit 2. Rencana kebaktian pemakaman pada hari ini Minggu 23 Maret 2025 pukul 14.00 WIB atau jam 2 siang. Doa kami Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Keempat, penerimaan persepuluhan jemaat Minggu 16 Maret 2025 sebesar Rp18.298.000. Kelima, majelis jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari Saudara Revi Laratmase, anggota jemaat sektor Anggrek Unit 1, uang sebesar Rp1 juta, satu keluarga di sektor Melati Unit 1 sebesar Rp1 juta, dan satu keluarga di Lateri, uang sebesar Rp800.000. Atas pemberian sumbangan keluarga dan saudara terkasih, kami ucapkan terima kasih, teriring doa Tuhan Yesus memberkati. Keenam, jemaat, kebaktian unit-unit pelayanan akan kembali dilaksanakan pada hari Jumat 28 Maret 2025 yang dilayani oleh majelis jemaat pada sektor pelayanan masing-masing.
Ketujuh, pemberitahuan bagi jemaat bahwa dalam kebaktian Minggu 30 Maret 2025 pukul 07.00 WIB akan dilayani baptisan kudus bagi 4 orang anak, yakni 1. Abraham Leonard Latuperisa, 2. Fiona Patricia Luhukai, 3. Liandra Adelsia Cena Sainyakit, 4. Fidel Axel Sainyakit. Kedelapan, pemberitahuan yang kedua kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 5 April 2025 kepada calon suami istri Saudara Ariel Marco CH Latuperisa beralamat Lateri dan Saudara Anita Patinasarani beralamat di Benteng Atas. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 9. Nyanyian persiapan kebaktian Kidung Jemaat nomor 169 ayat 1 dan 4. Demikianlah warta jemaat saat ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara-saudari, hari ini kita telah memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat. Marilah siapkan hati dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dalam ibadah saat ini. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, terasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Melihat darah lukanya membalut tubuh Tuhanku, ku mati bagi dunia dan dunia mati bagiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mari kita ada dan menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menebus dan yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari sekalian. Damai sejahtera Allah menyertai saudara juga. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan
kelima disilahkan duduk. Saudara-saudari, di minggu keempat kita merayakan sengsara Tuhan Yesus. Kiranya mata kita semakin terbuka melihat betapa jalan derita dan sengsara yang ditempuhnya adalah jalan menuju kemuliaannya yang kekal. Dan setiap orang yang percaya kepadanya dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya itu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud. Utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Sebelum Engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam ambaka. Kita ada di dalam mata Tuhan melihat dan umat mengaku. Saudara-saudari, tak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi Tuhan pun menantang orang-orang yang berbuat jahat. Oleh sebab itu, meski batin berkeluh kesah dan mulut tak henti memohon penolongan, tetaplah ingat dan menjaga agar jangan jatuh ke dalam dosa. Tetapi bila kejahatan telah melemahkan kita, maka marilah dengan penuh kesungguhan kita mengaku dosa-dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku,
Ya Tuhan, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Kami yang dirundung malang tapi juga yang menimbulkan kemalangan. Kami yang meratap tetapi juga menjadi penyebab ratapan. Kami yang memohon belas kasihan tetapi juga tidak berbelas kasih. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mulah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Lihatlah kami yang bergirang di atas kesedihan dan duka lara sesama. Pandanglah kami yang hatinya teriris dan menyisakan dendam yang sulit terlupakan. Betapa kami hina di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami dan bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudari, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Maka berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya, karena di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
saya jemput semua berdiri sebagai tanda kesiapan jemaat untuk mendengarkan dan melakukan petunjuk hidup baru. Saudara-saudari, Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang kedua, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Oleh sebab itu, lakukanlah yang baik dengan mata yang tertuju kepada Yesus supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia." Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Pak, disilahkan duduk kembali. Kita ada di dalam pelayanan firman. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus atas pembacaan serta pemberitaan firman di saat ini. Mari kita berdoa. Dalam kebaktian Minggu Sengsara yang keempat di saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengar sedikit dari berita kebenaran firman-Mu. Tetapi mengaku sungguh Tuhan kami tidak mampu dan tidak layak untuk membaca serta mengartikan firman ini bagi kami. Untuk itu kami mohon dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau hadir kuasai kami, agar firman yang sebentar kami baca dan refleksi firman yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Datanglah dan berfirmanlah kepada kami, karena selaku anak-anak-Mu kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan di saat ini terbaca dari Alkitab Perjanjian Lama, Ratapan 5, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Ratapan 5, ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-22. Di bawah perikop, doa untuk pemulihan. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar, kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Kami mengelurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjaan mereka. Pelayanan-pelayanan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka, para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan, anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang, para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami,
tarian-tarian kami berdua menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan bertakhta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharulah kami hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Pasti ada kesukacitaan dirasakan di dalam minggu-minggu sengsara yang keempat ini. Kita sudah ada dan menganjak minggu sengsara keempat dari 7 minggu sengsara. Dan tentunya jikalau kita ada dan melihat sesungguhnya setiap tahunnya ini ketika kita ada di dalam minggu-minggu sengsara, kita mau melihat bahwa ini adalah napak tilas dari penderitaan Tuhan Yesus Kristus menuju ke kayu salib dan untuk menyelamatkan kita dari seluruh pelanggaran dosa yang kita sudah lakukan. Itu berarti bahwa ketika kita ada dan mengartikan di dalam kehidupan kita dari minggu ke minggu, minggu ini di liturgi itu dikatakan Minggu Okuli yang terambil dari Mazmur 25 ayat 15. Mataku terarah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Bagaimana belas kasihan Tuhan di dalam sengsaraku pada saat ini. Harapan sungguh diadakannya minggu sengsara ini agar umat betul-betul memaknai penderitaan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Sehingga ada iman yang kokoh, ada iman yang teguh. Untuk itu tema mingguan kita pada saat ini, bertahan dan pandanglah pada Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara soal penderitaan, ada banyak pendapat-pendapat teologis tentang apa itu penderitaan di dalam kehidupan kita. Beta coba mengutip 2 pendapat dari ahli teologi yang ada dan bertentangan. Dan kalau beta baca memang fakta di dalam kehidupan keberimanan kita, fakta di dalam kehidupan menjalankan hari demi hari hidup ini. Yang pertama adalah pendapat dari Harold A. Bosley. Bosley mengatakan penderitaan mendatangkan kita kepada Allah. Penderitaan adalah kesempatan yang paling baik untuk datang berdoa kepada Allah. Namun, pendapat yang kedua, Leon katakan cuma yang kuat akan menjadi lebih kuat, sedangkan yang lemah akan menjadi lebih lemah. Pendapat kedua ahli ini, baik Bosley maupun Leon, memang kita dapat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang lemah semakin lemah, tetapi yang mampu memaknai penderitaannya, maka ia akan berkemenangan di dalam penderitaan.
Ia tidak melihat penderitaan adalah hukuman dari Tuhan, tetapi justru melihat penderitaan itu cara Tuhan untuk membentuk karakter imannya, membentuk karakter pribadinya sehingga lebih berkenan kepada Tuhan. Namun orang-orang yang lemah, yang Leon bilang, dia akan berteriak, Tuhan, kok kenapa ini di beta jual? Kenapa bukan di orang lain? Tuhan sen suka beta kah? Akan ada protes, akan ada kritikan-kritikan di dalam seruan-seruan kita kepada Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beta mau bilang bahwa tidak ada orang yang luput dari penderitaan, betul? Semua orang pernah merasakan kesesakan di dalam penderitaan. Tapi beta mau juga bilang bahwa tidak semua kehidupan kita ini diwarnai dengan penderitaan, tetapi ada juga syukur, sukacita. Amin. Sehingga hal itu silih berganti di dalam kehidupan kita untuk menguji karakter iman kita yang sesungguhnya. Pengujian karakter di dunia ini terkadang kita tidak ada dan merasakannya. Akan timbul dua prinsip pribadi orang yang ada dan tetap menyembah Tuhan Allah, dan yang kedua karakter yang tidak tahan, ia akan lari dan menyembah ilah-ilah lain. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ratapan 5 ayat 1 sampai 22. Kalau kau bilang ratapan ini, beta pernah kasih bimbingan, ratapan ini marata. Ketika kita marata, itu berarti kita mengungkapkan hal yang paling menyentuh, hal yang paling menyakitkan, hal yang paling menyesakkan di dalam hati. Sehingga ketika kita marata itu kadang-kadang kau menangis, lalu kau bilang akan semua. Ini kebanyakan merata ini ketika ada orang di dalam ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, orang meninggal. Tetapi juga ada orang yang meratap ketika dia gagal, ketika dia mendapatkan masalah dan sebagainya. Dia akan datang kepada Tuhan, merata kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan sambil berseru dan menangis, mengeluarkan seluruh isi hatinya. Itu yang dikatakan merata, dan apa yang disebut di sini, apa yang dikatakan Yeremia di dalam ratapan ini adalah merupakan memang ungkapan ratapan Yeremia. Ya, ratapan umat Israel yang berisi ya ekspresi puisi. Ratapan kesedihan yang sangat mendalam. Mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-22 itu. Di sana digambarkan bagaimana Yeremia meratap kehancuran Yerusalem. Kehancuran Yerusalem, mereka ada di dalam pembuangan di Babel bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tetapi 40-70 tahun. Regenerasi 3 kali. Dan regenerasi selanjutnya ini melihat kenapa kita tidak ada di dalam kebebasan. Kita ditindas, kita diancam. Kalau kita melihat kalimat-kalimat dari ayat 1 sampai 2, ada kata-kata di situ yang mengatakan bagaimana sakitnya, bagaimana sengsaranya orang-orang Israel pada waktu itu dibuang ke Babel. Yang tidak punya harapan lagi sesungguhnya karena Yerusalem kota suci dan bait suci juga dihancurkan, yang merupakan tanda kehadiran Allah, tanda Allah ada dan menyertai. Sehingga mereka mengatakan dihina, kehilangan, mereka kelelahan, meminta-minta. Mereka miskin, papa. Mereka sengsara. Kemudian mereka tidak dihargai. Mereka bertemu dengan maut. Mereka kelaparan. Ada ketidakberdayaan, diperkosa wanita-wanitanya. Diremehkan. Dilukai perasaannya. Dan mereka merasa memang adalah orang-orang yang terbuang,
termarginal. Orang-orang yang tidak ada dan dikasihi oleh Tuhan. Dan ungkapan-ungkapan yang dilakukan di dalam ayat-ayat ini adalah ungkapan-ungkapan kepedihan, ungkapan-ungkapan keputusasaan, dan sekaligus penyesalan atas dosa-dosa yang mereka ada dan perbuat baik mereka maupun pendahulu-pendahulu mereka. Dan oleh karena pelanggaran dosa itu maka mereka ada dan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Bangsa-bangsa yang disebutkan bangsa Mesir, bangsa Asyur adalah bangsa-bangsa yang merebutkan keberadaan mereka. Bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mereka. Sehingga tentunya mereka berseru kepada Tuhan, ya mereka menganggap mereka adalah utusan Tuhan, mereka adalah pilihan Tuhan, mereka adalah anak-anak Tuhan. Kenapa dia harus demikian? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang menjadi perhatian kita di dalam pembacaan kita Ratapan 5 ayat 1 sampai 22 ini, agar kita bertahan dan senantiasa memandang Tuhan di dalam penderitaan kita. Agar kita tidak lari dari dalam penderitaan kita dan agar kita tidak jatuh terjerumus ke dalam pencobaan-pencobaan. Yang pertama, ayat 1 sampai 16 itu mengajak semua orang mengakui penderitaan dan kejatuhan. Sehingga bangsa Israel ada dan mengungkapkan sadar sungguh bahwa penderitaan yang memang mereka alami adalah bukan karena Tuhan senang untuk membuat mereka menderita. Karena ketidaktaatan. Karena dosa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Dan mereka juga ada dan melakukan dosa yang sama. Sehingga penderitaan itu tidak diangkat dari dalam kehidupan mereka. Mereka belum dibebaskan. Dosa secara pribadi dan dosa kolektif. Sama-sama melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Sehingga di dalam ratapan ini bangsa Israel ini mencoba mengoreksi diri mereka. Kenapa mereka sampai menderita tidak habis-habis? Mencoba melihat penderitaan yang mereka rasakan bahwa memang bukan siapa yang salah, bukan Asyur yang salah, bukan Mesir yang salah, bukan Babel yang salah, tetapi justru kita ini yang ketidaktaatan yang membuat kita menderita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula di dalam kehidupan kita yang tidak luput daripada penderitaan, kita juga harus sadar. Ketika kita ada di dalam penderitaan, ketika kita ada dalam pergumulan yang berkepanjangan, berdoa, tetapi belum juga ada yang kita merasa bahwa tidak ada pemulihan di dalam kehidupan kita. Sakit kita berkepanjangan, masalah ekonomi berkepanjangan, masalah kehidupan keluarga tidak ada baik-baiknya. Yang harus dilakukan bukan saja datang berseru kepada Tuhan, tetapi sebelum kamu datang berseru kepada Tuhan, koreksi dirimu. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Terbuka di hadapan Tuhan tentang keberadaanmu, bagaimana kamu ada dan harus menghadap kepada Tuhanmu. Bagaimana kamu harus merendahkan diri di hadapan Tuhanmu. Bagaimana kamu harus mengungkapkan seluruh penyesalan dan penderitaan yang kamu ada dan alami dengan penuh penyesalan kepada Tuhanmu. Banyak orang datang untuk berdoa, banyak orang datang kepada Tuhan, justru tidak ada dan menyesal. Di dalam liturgi tadi mengatakan bahwa ya Tuhan pandang dan lihat kami,
Yang hina ini kami dirundung malang tapi juga menimbulkan kemalangan. Banyak hal yang kita minta pembebasan daripada Tuhan, tetapi justru kita juga tidak membebaskan diri kita. Kita terpuruk. Namun kita tidak sadar bahwa ada hal-hal yang kita harus ada dan rubah di dalam kehidupan kita. Perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau datang membawa persembahanmu di rumah Tuhan, dan jika kamu ada masalah dengan saudara, pulanglah dulu baru datang memberikan persembahan itu. Tuhan mendahulukan relasi yang baik. Dan relasi yang baik ini akan tercipta ketika semua orang ada di dalam kerendahan hati. Ketika semua orang mau menerima satu dengan yang lain. Kalau tidak ada di dalam kerendahan hati, maka orang-orang yang tidak ada di dalam kerendahan hati maka merasa diri bahwa dia lebih benar daripada orang lain. Maka dia akan senantiasa menjustis orang lain itu tidak baik dan dirinya baik. Dan ketika ia ada di dalam masalah, dia akan tetap datang kepada Tuhan. Tuhan, beta ini melayanimu berapa puluh tahun. Beta ini sudah menyumbang berapa banyak. Beta ini. Kenapa Tuhan beta sakit? Kenapa Tuhan beta anak-anak begini? Kemana Pak Tuhan suami beta begini? Kenapa Tuhan istri beta begini? Firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini. Bagaimana ada dan sungguh-sungguh mau mengoreksi diri. Melihat diri, siapa kita. Sehingga kita mampu datang untuk menyampaikan ratapan keluh kesah itu kepada Tuhan. Yang kedua di dalam firman Tuhan ini, datang kepada Tuhan bermohon pertolongan dan pemulihan daripadanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel pada waktu itu hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Ada dewa-dewa yang disembah oleh Baal, ada dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Mesir, Asyur, dan juga Babel. Di sekeliling mereka adalah orang-orang yang tidak mempercayakan hidup kepada Tuhan. Tetapi luar biasa bangsa Israel, dia tidak lari kepada Baal, dia tidak lari kepada dewa-dewa yang lain. Tetapi ia tahu bahwa dia kemana harus pergi. Dia datang bermohon kepada Tuhannya. Dia datang meminta kepada Tuhannya untuk melepaskan beban-beban itu. Karena ia tahu hanya Tuhan saja yang mampu menolongnya di dalam berbagai hal. Kalau kita cermati di dalam kehidupan kita sehari-hari, katong kalau sebergumul 1 bulan, katong supastiu. Lalu mulai orang bilang kata, di sana ada orang mati bangkit. Oh di sana ada orang sembahyang doa ini. Oh di sana ada begini, di sana ada begitu. Mulai katong jajaki, mulai katong pergi habis satu, satu bilang begini, satu bilang begitu. Ibu pulang lagi ada taruh di bawah tempat tidur. Ibu pulang ada orang taruh perkara di muka rumah. Ibu pulang ada orang pele ibu pun rejeki. Banyak. Dan katong lebih dengar itu daripada Tuhan yang ada dan rela berkorban untuk menebus kita daripada dosa-dosa kita. Sehingga pada saat ini firman Tuhan ini ada dan betul-betul mengajak kita bagaimana kita ada di dalam kesesakan tetapi kita tidak lari daripada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan karena kita mengatakan bahwa Yesus adalah jawaban setiap perkara-perkara kehidupanku. Amin. Kita harus mengamini itu. Datanglah kepada Tuhan. Minggu-minggu sengsara ini adalah minggu-minggu inspiratif iman kita. Minggu-minggu sengsara ini adalah minggu-minggu untuk penguatan iman kita. Supaya kita tidak takut menderita.
Kita melihat Tuhan Yesus dicambuk. Kita melihat di dalam film Tuhan Yesus ada dan disalibkan luar biasa. Atau bulu badan berdiri ketika melihat film itu. Sehingga itu yang membuat kita kuat. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus seharusnya tidak mudah goyah. Apapun itu. Mereka harus kuat seperti Tuhan Yesus Kristus yang rela untuk menderita demi untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga mari jangan kata selalu ada datang kepada Tuhan menyembah. Mari kita datang ada dan menyembah dengan ketulusan hati dan bukan dengan kesombongan itu. Dan jangan pergi kemana-mana. Tetap tertuju kepada Tuhan. Yang ketiga, memandang pada Tuhan sebagai sumber pengharapan. Ayat 20-22, kalau kita baca bangsa Israel ini bilang, Tuhan sio, kon Tuhan saya lihat katong lai. Tuhan mau buang katong kah? Tuhan, katong ini Tuhan pun orang. Bangsa Israel coba menggugah Tuhan bahwa ini Tuhan beta datang. Sio Tuhan mari sayang katong jua, mari lepaskan katong jua dari berbagai kesesakan ini. Sio Tuhan katong mengaku katong salah. Sio Tuhan mari tolong katong, topang katong sehingga katong keluar daripada masalah yang berat ini. Masalah yang dialami oleh bangsa Israel bukan masalah politik saja, tetapi masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah spiritual. Kompleks masalah yang dialami oleh bangsa Israel. Namun bangsa Israel ada dan kembali menyadari bahwa seng ada yang bisa menolongnya kecuali Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beta mau bilang kepada Bapak Ibu, seberat apapun masalah kita, jangan pernah putus asa. Tetaplah berpengharapan, tetapi berpengharapan yang disertai dengan paradigma pikir yang harus berubah. Dalam artian, pengharapan yang aktif, pengharapan yang mau merubah diri. Kalau Tuhan bilang katong harus berubah daripada segala kesombongan, kecongkakan, kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan. Mari. Jangan rekeng-rekeng dengan Tuhan. Katong tidak pantas untuk berekeng dengan Tuhan. Karena Tuhan kasih lebih banyak daripada apa yang katong kasih kepada Tuhan. Sehingga perubahan paradigma pikir untuk datang di dalam pengharapan adalah sungguh-sungguh ada dan mengharapkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada dan mengikuti rencana Tuhan. Kita ada dan taat kepada Tuhan apapun yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita harus berani mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman. Seperti Tuhan Yesus Kristus. Ia keluar dari zona nyaman, ia turun ke dunia ini untuk menderita demi untuk menyelamatkan kita. Kenapa kita tidak bisa untuk melakukan hal yang sama yang Tuhan Yesus ada dan lakukan untuk kehidupan kita? Kenapa kita tidak bisa untuk ada dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita? Untuk itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari. Komitmen berubah di dalam kehidupan ini. Ibaratnya katong ini biasanya seperti orang sakit yang datang ke dokter. Selalu konsultasi ke dokter. Tetapi dokter bilang jaga makan ini, jangan makan itu. Ibu asam urat, ibu gula darah, ibu kolesterol, jangan makan babi, jangan makan kacang. Ibu jangan makan ikan batu-batu. Bapak nanti sakit, minum obat ini dan itu. Tetapi katong seng minum obat, katong seng mengindahkan dokter, katong tetap makan, maka katong tetap sakit. Begitu juga ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan bilang, jangan kamu berdosa, jangan kamu berbohong, jangan kamu sombong, jangan kamu mencuri, jangan kamu
menista dan sebagainya, tetapi katong tetap lakukan. Sehingga katong tetap ada di dalam kehidupan yang tidak maju di dalam iman. Tidak sehat di dalam iman. Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah di dalam ratapan ini, dalam minggu sengsara ini yang harus kita lakukan supaya kita bertahan dan tetap ada di dalam lindungan kasih Tuhan. Yang pertama, mengakui penderitaan dan kejatuhan dosa. Kita harus memohon ampun kepada Tuhan. Kedua, datang pada Tuhan memohon pertolongan dan pemulihan. Dan yang ketiga, memandang pada Tuhan sumber pengharapan. Maka hidupmu akan senantiasa ada di dalam sukacita walaupun ada di dalam pergumulan. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Amin. Kita ada dalam saat teduh. Buka mataku, melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu, oh buka mataku, melihatmu Yesus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari beta jemput semua berdiri. Dan kita akan mengaku pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli sambil berucap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Wadah Pelayanan Perempuan Sektor Melati.
dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan ada di dalam persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan syukur kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Persembahan diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 363. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya.
diundang berdiri. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini telah terkumpul persembahan syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami di dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita akan mendengar persembahan pujian vokal grup pemuda sektor Melati.
taman Getsemani. Engkau sujud berdoa, menyerahkan segala kehidupanmu, menghadapi segala pengorbanan maut. Disitulah awal siksaanmu. Oh Yesusku, Yesus, Yesus, Yesusku, Yesus, Yesus, oh Yesusku. Berjalan tersendat-sendat, memikul palang salib menuju Bukit Golgota. Oh Yesus Tuhanku, berjalan tersendat-sendat, dengan tubuh berlumur darah. Ku tak sanggup memandangmu, Yesusku. Ku tak sanggup memandangmu, Yesusku. Oh Yesusku, Kau rela disalib untuk menebus semua dosa manusia. Oh, oh Yesusku, disalib di Golgota untuk menebus dosa manusia. Yesus, di taman Getsemani, Engkau sujud berdoa, menyerahkan segala kehidupanmu, menghadapi segala pengorbanan maut. Disitulah awal siksaanmu. Oh Yesusku, Yesus, Yesus, Yesusku, Yesus, Yesus, oh Yesusku. Berjalan tersendat-sendat di Golgota, Bukit Golgota. Oh Yesus Tuhanku, berjalan tersendat-sendat, ku tak sanggup memandangmu, Yesusku. Ku tak sanggup memandangmu, Yesusku. Berjalan tersendat-sendat, memikul palang salib Golgota, Bukit Golgota. Oh Yesus Tuhanku, berjalan tersendat-sendat, ku tak sanggup memandangmu, Yesusku. Ku tak sanggup memandangmu, Yesusku. Ku tak sanggup memandangmu, Yesusku. Yesus. Iya, dan kebanyakan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ada di dalam doa syafaat.
Untuk itu mari kita tenang dan kita akan menghadap Tuhan dalam syafaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang akbar, kami datang menundukkan kepala kami dan juga menyerahkan seluruh eksistensi kehidupan kami kepadamu. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, penuh penyesalan atas seluruh dosa dan pelanggaran yang kami telah lakukan, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan, baik kami tidak sengaja, tidak ada dan merasakan kami melakukan pelanggaran maupun juga kami ada dan tahu itu pelanggaran tapi kami lakukan. Kami mohon Tuhan patah hancurkan seluruh kecongkakan, kesombongan kami, sehingga dengan hati yang penuh kerendahan diri kami datang membuat segala permohonan kepadamu. Kami datang dengan ungkapan syukur kami karena Tuhan tetap ada dan menguatkan akan kehidupan keluarga Latu Prisakaya, terutama Bapak Tos, ketika Tuhan mengambil pulang istri kekasih Ibu Yeni Latu Prisakaya. Tuhan senantiasa mendampingi kehidupan anak-anak pulang, menguatkan mereka Tuhan, bahwa apa yang Tuhan buat untuk Ibu Yeni adalah yang terbaik untuknya dan keluarga. Sehingga biarlah penguatan dan penghiburan, kepasrahan di dalam iman senantiasa ada dan Engkau nyatakan dalam kehidupan keluarga besar Latu Prisakaya. Begitu juga dengan seluruh orang-orang yang ada dalam berduka cita di dalam jemaat kami Tuhan, yang belum terpulihkan luka batin mereka oleh karena kehilangan orang yang dicintai. Tolong mereka semua Tuhan, agar mereka mampu untuk ada di dalam pengharapan iman, bahwa semua yang hidup akan mati. Kematian bukanlah kekalahan, tetapi kematian adalah caramu untuk ada dan menyelamatkan kami dari berbagai dosa dan juga berbagai hal di dalam kehidupan kami. Kami ada dan menyerahkan seluruh kehidupan orang-orang yang bergumul di dalam sakitnya Tuhan, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong dengarkan seluruh kehidupan keluarganya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, saudara-saudaranya yang bergumul memohon kepadamu. Bapak John Rahayaan, anak Abigail Kakiai yang dirawat di RST, Bapak Leki yang ada di dalam pemulihan, bahkan juga Bapak Stevi Luhukai juga yang ada dirawat di Siloam. Semua mereka ada di dalam perjuangan untuk bebas dari sakitnya Tuhan. Semua mereka ada di dalam pergumulan untuk ada dan menahan rasa sakitnya. Semua mereka ada di dalam kekhawatiran kehidupan mereka Tuhan. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, kuasa kasih-Mu nyata di dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, berikan mereka ketabahan dan juga kemampuan untuk ada dan menjadi pendamping untuk melayani orang-orang yang tercinta sakit ini Tuhan. Sehingga mereka juga tidak sakit tetapi juga mereka ada di dalam kekuatan dan kesehatannya. Kami ada dan bergumul bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia di dalam jemaat ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan pengharapan, sehingga walaupun usia mereka sudah usur tetapi semangat iman mereka kepadamu Tuhan senantiasa ada di dalam kegairahan. Dengarkan pergumulan permohonan mereka. Kami juga ada di dalam pergumulan terhadap janda, duda dan anak yatim piatu. Tuhan tolong, biarlah di dalam kuasa kasih penghiburan-Mu, pendampingan-Mu mereka senantiasa ada dan tidak sendiri. Terlebih lagi ketika ada di dalam masa-masa yang sulit untuk ada dan perlu teman dan pendampingan. Biarlah Engkau adalah Tuhan Allah
yang penuh dengan rahmat kuasa untuk senantiasa mendampingi, menghiburkan, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan seluruh janda, duda, dan anak yatim piatu. Kami juga ada dan berdoa bagi syukur-syukur kehidupan umat Tuhan, baik itu syukur Ojek Mawar Saron. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kekasih kami ini yang memilih profesi untuk ojek. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaannya sehingga mereka ada di dalam keselamatan. Ketika mereka harus ada dan mengantarkan konsumen, berkati mereka, pimpin dan tuntun mereka pergi dan pulang, jauhkan mereka dari bahaya, mara bahaya kecelakaan maut sekalipun. Dan juga berkat-berkat yang Tuhan berikan mereka kemampuan dan kehidupan keluarga untuk berkecukupan, sehingga mereka senantiasa ada di dalam ungkapan syukur. Kami juga ada dan berdoa bagi seluruh saudara-saudara kekasih kami yang ada dan membagi berkatnya, menyumbangkan berkatnya untuk ada dalam pekerjaan Tuhan. Anak kekasih Repi Laratmase sektor Anggrek unit 1, satu keluarga unit 1 sektor Melati, dan satu keluarga di Lateri. Berkati saudara-saudara kekasih kami ini Tuhan, biarlah ketika mereka memberi, mereka ada di dalam sukacita dan mereka tidak berkekurangan. Dan biarlah pemberian-pemberian mereka ini ada dan senantiasa dipergunakan untuk puji dan kemuliaan Tuhan. Kami juga ada dan bergumul untuk saudara-saudara kekasih kami yang mencari pekerjaan. Tuhan berkati mereka semua sehingga mereka tidak berputus asa, mereka senantiasa bertahan di dalam pengharapan, penderitaan. Bahkan pada waktunya Tuhan akan menunjukkan pekerjaan kepada mereka. Kami juga ada dan berdoa bagi anak-anak kekasih kami yang ada di dalam tuntutan pendidikan. Semua mereka di dalam jenjang-jenjang mereka masing-masing, bahkan juga yang jauh daripada kehidupan keluarga, rumah tangga, karena tuntutan pekerjaan, tuntutan pendidikan. Tolong mereka semua Tuhan, anak-anak kekasih kami, saudara-saudara kekasih kami, suami istri kami yang jauh daripada kehidupan keluarga. Pimpin tuntun mereka senantiasa dan senantiasa Engkau tutup bungkusi dengan kasih-Mu sehingga mereka luput dari berbagai mara bahaya, kecelakaan maut sekalipun. Kami berdoa untuk semua yang melayani di hari ini, kiranya Tuhan memberkati, begitu juga Pelwata dan pemuda yang sudah menyebarkan firman Tuhan melalui puji-pujian, berkati mereka di dalam kehidupan hari lepas hari. Biarlah Tuhan pelayanan kami di hari ini semua rangkaian Tuhan memberkati sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan, berkati pemerintah kami, presiden kami, bahkan wakil presiden, begitu juga MPR, DPR, RI maupun provinsi, kota. Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan ada dan memberikan takut akan Dikau, agar mereka bekerja untuk ada sebagai perwujudan cinta kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mereka ada dan memberikan keadilan, mereka ada dan tidak pandang bulu, tetapi mereka ada dan memberikan kesejahteraan. Mereka memberikan sukacita bagi orang-orang yang ada di dalam berbagai masalah-masalah. Bijaksanakan mereka Tuhan untuk melihat hubungan di dalam berbangsa dan bernegara di dalam kepelbagaian agama, suku dan subsuku, bahkan juga hubungan internasional. Sehingga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan sukacita. Kami senantiasa ada dan berkarya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami semua di dalam kehidupan kami di hari ini tuntun kami untuk memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan. Sehingga minggu-minggu sengsara ini memberikan kemampuan bagi kami semua untuk menghadapi tantangan. Kami tidak goyah tetapi kami berkemenangan. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami. Yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami.
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan ada dan mendengarkan sumbang lagu ukulele Orchid Ensemble.
Semakin banyak Tuhan Yesus memberkati selalu anak-anak kekasih. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pergilah dan beritakanlah Kristus yang tersalib dengan mata yang terarah kepada Allah, agar kasih dan rahmat-Nya mengalir melalui hidup dan karyamu bagi sesama dan ciptaan yang lain. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku, lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk. Shalom, kebaktian sengsara yang keempat telah selesai.